Setiap hati menyimpan cerita. Beberapa terang dan mudah diceritakan, tapi ada juga yang bersembunyi di antara bisikan waktu, menunggu untuk ditemukan. Di Ivani Story, kita tak hanya mendengar kisah cinta, tapi juga luka yang disembunyikan di balik senyum, dan kekuatan yang tumbuh dari hati yang pernah hancur. Assalamualaikum sahabat Ivani, kembali lagi di channel Ivani Story, tempat di mana suara hati berbicara lebih keras dari kata-kata. Dan malam ini, kita akan memasuki kisah seseorang. Seorang wanita yang pernah kehilangan arah, namun justru menemukan dirinya di tengah kehancuran yang tak ia duga. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam tentang kisah Naira, perempuan 28 tahun. Seorang penulis lepas yang hidupnya sederhana, namun penuh bayangan masa lalu. Ia terbiasa menulis kisah bahagia untuk orang lain, padahal hatinya sendiri belum sembuh. Di matanya, dunia selalu punya dua sisi, yang terlihat dan yang ia sembunyikan lewat kata-kata. Namun, suatu hari, sebuah email dari seseorang yang tak asing mengubah segalanya. Email itu hanya berisi satu kalimat. Aku masih menyimpan naskah terakhir darimu. Dan sejak hari itu, hidup Naira tak pernah sama lagi. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Naira menatap layar laptop yang menampilkan halaman kosong, seperti pikirannya sendiri. Sudah berjam-jam ia mencoba menulis, tapi setiap kalimat terasa salah. Di antara keheningan itu, bunyi notifikasi email memecah suasana. Satu pesan masuk. Pengirimnya, nama yang membuat jantung Naira berdegup pelan. Alden. Seseorang yang dulu menjadi inspirasinya, sekaligus alasan ia berhenti menulis. Pesan itu singkat. Aku masih menyimpan naskah terakhir darimu. Tangan Naira gemetar. Ia tahu naskah itu tak pernah dikirim. Naskah yang ia tulis malam sebelum Alden pergi tanpa pamit. Hujan makin deras. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Naira membuka folder lama bernama Yang Belum Usai. Setiap kata punya bayangan. Dan kadang, di balik satu kalimat yang tak terselesaikan, tersimpan kisah yang menunggu untuk diungkap kembali. Pagi datang dengan sisa hujan di jendela. Naira masih duduk di kursi yang sama sejak semalam, dengan mata lelah, tapi hati yang gelisah. Di layar laptop, naskah lama itu kini terbuka. Judulnya sederhana, Jika Suatu Hari Kita Bertemu Lagi. Ia membaca kalimat pertamanya perlahan, seolah takut menghancurkan kenangan yang rapuh. Kau bilang cinta tak selalu butuh akhir, tapi aku masih menunggu tanda titik di cerita kita. Nafas Naira tercekak. Setiap kata terasa familiar, seperti suara Alden yang berbicara lewat tulisan itu. Lalu di bagian bawah naskah, ada sesuatu yang tak ia tulis. Satu paragraf tambahan dengan gaya tulisan yang berbeda. Ia membacanya dengan tangan bergetar. Aku menemukan ini sebelum kau sempat menghapusnya. Jika kau baca ini suatu hari nanti, aku masih di tempat yang sama. Seketika, ruangan terasa berputar. Antara tak percaya dan takut berharap, Naira tahu ia baru saja membuka pintu yang tak seharusnya ia sentuh lagi. Kadang bukan rasa yang hilang, tapi keberanian untuk mencarinya kembali. Dan di antara baris kenangan yang tertinggal, ada nama yang masih menunggu untuk disebut sekali lagi. Sebelum kita lanjut ke kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Di Ivani Story, setiap kisah punya makna yang berbeda. Kadang tentang cinta, kadang tentang kehilangan, tapi selalu tentang seseorang yang pernah mencoba bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mari kita lanjutkan ceritanya. Kadang, masa lalu tidak datang dengan ketukan keras,
Ia hadir diam-diam, lewat pesan singkat, aroma hujan, atau sepatung lagu yang tiba-tiba memutar kenangan lama. Dan malam itu, Naira tahu, sesuatu sedang kembali menemuinya. Bukan untuk mengulang, tapi mungkin untuk menuntaskan. Senja turun perlahan di balik jendela kamar kecil Naira. Di meja kayu yang penuh kertas kusut dan cangkir kopi dingin, jemarinya berhenti di atas keyboard. Kata-kata tak mau keluar malam itu, seolah menolak menuruti pikirannya. Ia membaca ulang email itu lagi. Pesan yang hanya berisi kalimat pendek. Aku masih menyimpan naskah terakhir darimu. Nama pengirimnya masih sama seperti dulu. Alden. Lelaki yang pernah jadi bagian dari hidup dan tulisannya. Dulu, mereka menulis cerita bersama. Bukan hanya di halaman, tapi juga di hati. Naira menarik napas panjang. Setiap huruf di email itu seperti memanggil kenangan. Tentang malam-malam lembur di kafe kecil, tentang ide yang tak pernah selesai, dan tentang perpisahan yang bahkan tak sempat diakhiri. Ia menatap layar kosong di depannya, lalu berbisik pelan. Apa kau benar-benar ingin mengembalikan naskah itu, Den? Atau hatiku juga sekalian? Malam itu, hujan turun pelan, mengetuk kaca jendela seolah mengajak berbicara. Naira duduk berselimut di kursi dekat meja kerja, menatap layar kosong yang masih belum terisi satu kata pun. Entah sudah berapa kali ia mencoba menulis balasan untuk email itu, dan selalu berhenti di kalimat pertama. Tiba-tiba, pikirannya kembali ke malam terakhir bersama Alden. Malam di mana mereka berdebat hebat tentang naskah yang tak kunjung selesai, tentang akhir cerita yang tak disepakati, dan tentang perasaan yang tak pernah diucapkan. Kadang kamu terlalu banyak berpikir, Naira, kata Alden waktu itu. Dan kamu terlalu cepat pergi, jawabnya dingin, sambil menatap naskah yang hancur di meja. Kini, bertahun-tahun setelahnya, setiap kenangan terasa seperti patongan kalimat yang tak pernah ia tulis. Ia menyalakan laptop, mengetik perlahan. Alden, kalau naskah itu masih ada, mungkin aku ingin menyelesaikannya. Tapi kalau tidak, biarkan saja tetap seperti dulu. Setengah jalan, seperti kita. Namun sebelum menekan tombol send, ia menghapus semuanya. Lalu berbisik pada dirinya sendiri. Tidak semua surat perlu sampai pada tujuannya. Setiap kata punya nyawanya sendiri. Ada yang hidup di halaman, ada yang menetap di hati. Dan malam itu, di antara suara hujan dan lampu yang mulai redup, Naira menyadari satu hal, bahwa menulis bukan sekadar mengingat, tapi juga tentang keberanian untuk melupakan. Namun beberapa kisah memang tak ingin berakhir dengan diam. Hujan akhirnya berhenti. Pagi itu udara kota terasa segar, seperti mencoba menenangkan isi kepala Naira yang masih penuh kenangan semalam. Ia memutuskan keluar sejenak, berjalan tanpa tujuan, berharap udara bisa menggantikan kata-kata yang tak mampu ia tulis. Langkahnya terhenti di depan sebuah toko buku tua. Tempat itu masih sama, rak kayu, aroma kertas lama, dan musik lembut dari radio kecil di sudut ruangan. Dulu, disinilah ia dan Alden bertemu pertama kali ketika mereka berebut buku puisi yang sama. Tanpa sadar, bibir Naira tersenyum. Namun senyum itu memudar saat suara seseorang memanggil pelan dari belakang. Masih suka mencuri kata dari buku orang lain, Naira? Suaranya tak asing. Alden berdiri di sana dengan jaket coklat tua
dan mata yang menyimpan terlalu banyak hal yang belum terucap. Mereka terdiam. Dunia seolah berhenti di antara halaman-halaman buku. Dan di antara ribuan kata di ruangan itu, tak satu pun cukup untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Beberapa pertemuan tak direncanakan, tapi juga tak benar-benar kebetulan. Mungkin semesta tahu ada kalimat yang belum selesai di antara dua hati yang pernah menulis bersama. Dan di tengah sunyi toko buku itu, Naira sadar ada hal-hal yang tak bisa disembunyikan selamanya, terutama yang ditulis oleh rasa yang belum benar-benar usai. Waktu seolah melambat di antara rak buku itu. Naira berusaha tersenyum, tapi suaranya bergetar ketika berkata, "Kupikir kamu sudah tidak tinggal di kota ini lagi." Alden menatapnya lembut, lalu menjawab, "Kupikir juga kamu sudah berhenti menulis." Kalimat itu membuat dada Naira sesak. Ia ingin menjawab dengan dingin, tapi terlalu banyak kenangan yang menahan lidahnya. Mereka lalu duduk di bangku kecil di sudut toko, tempat yang dulu jadi tempat mereka berdiskusi tentang naskah. Keheningan di antara mereka bukan lagi tentang amarah, melainkan tentang waktu yang tak berpihak. Alden membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map lusuh. "Aku masih menyimpannya," katanya pelan. Naira menatap map itu. Naskah terakhir mereka yang tak pernah selesai. Tangan Naira bergetar ketika ia menyentuhnya. Semua rasa yang dulu ia kubur tiba-tiba muncul kembali. Kecewa, rindu, dan cinta yang belum benar-benar padam. "Kenapa kamu menyimpannya?" tanya Naira. Alden tersenyum tipis. "Karena aku tidak tahu bagaimana menutup cerita yang ditulis bersama seseorang yang masih aku tunggu." Beberapa hal memang tak perlu dicari, karena pada akhirnya mereka akan datang sendiri. Namun, ketika masa lalu mengetuk dengan wajah yang sama dan kata yang belum selesai, yang sulit bukan hanya membuka pintu, tetapi juga memutuskan apakah harus membiarkannya masuk. Dan malam itu, di perjalanan pulang, Naira tahu kisahnya dengan Alden belum benar-benar berakhir. Malam itu, kamar Naira terasa lebih sunyi dari biasanya. Di meja, map lusuh berisi naskah lama tergeletak seperti hantu masa lalu yang enggan pergi. Ia membukanya perlahan, halaman demi halaman, hingga berhenti di satu bagian yang ditulis oleh Alden. Setiap perpisahan hanyalah koma, karena cinta yang sejati tak pernah diakhiri dengan titik. Naira menatap kalimat itu lama sekali. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena hatinya tahu ia belum benar-benar sembuh. Ia mengambil pena, menulis di sisi halaman yang kosong. Tapi kadang koma pun bisa membuat kita tersesat di kalimat yang tak pernah selesai. Air matanya jatuh, membasahi tinta yang baru saja ia tulis. Ia tersenyum getir, sadar bahwa menulis dan mencintai ternyata sama saja. Keduanya bisa menyembuhkan, tapi juga bisa meninggalkan luka paling dalam. Beberapa cerita tidak membutuhkan akhir bahagia. Cukup keberanian untuk membacanya sampai selesai. Dan malam itu, di antara lembar naskah dan kenangan yang berdebu, Naira tahu satu hal. Kadang, untuk benar-benar sembuh, seseorang harus berani menulis ulang dirinya sendiri. Pagi itu, langit tak secerah biasanya. Hujan turun pelan, seolah menulis puisi di jendela kamarnya. Naira duduk di meja, menatap layar laptop kosong. Kursor berkedip seperti menunggu sesuatu. Ia membuka folder lama bernama Draft Tak Selesai. Di dalamnya, ada satu file yang belum pernah ia sentuh lagi. Judulnya, Untuk Alden. Tangannya bergetar saat membukanya. Isi file itu ternyata hanya satu halaman.
Surat yang dulu ingin ia kirim, tapi tak pernah punya keberanian. Alden, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah berhenti menunggu. Tapi bukan berarti aku berhenti mencintaimu. Aku hanya belajar mencintaimu tanpa berharap kau kembali. Naira menutup laptopnya, matanya terpejam lama. Di luar, hujan semakin deras. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Karena akhirnya, ia berani menyelesaikan kalimat yang dulu ia tinggalkan. Beberapa kisah tak perlu disampaikan kepada orang lain. Cukup ditulis, lalu dibiarkan tenang di antara hujan dan kenangan. Dan mungkin di sanalah cinta menemukan bentuk paling tulusnya. Bukan pada seseorang yang kembali, tapi pada diri yang akhirnya bisa melepaskan. Sudah lewat tengah malam, Naira masih terjaga di depan meja kerjanya. Lilin kecil menyala, cahayanya menari lembut di antara bayangan buku dan cangkir kopi yang mulai dingin. Di layar laptop, halaman kosong baru terbuka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menulis tanpa rasa takut. Bukan tentang kehilangan, bukan tentang seseorang, tapi tentang dirinya sendiri. Ada kalanya kita harus berhenti menunggu seseorang datang kembali, karena yang sebenarnya kita tunggu adalah keberanian untuk memulai lagi. Senyumnya muncul pelan. Hujan sudah reda di luar, menyisahkan aroma tanah basah yang menenangkan. Ia menutup laptop, lalu melangkah ke jendela. Langit mulai menampakkan bintang pertama malam itu. Dan di detik itu, Naira tahu, ia telah sampai. Bukan di akhir cerita, tapi di awal yang baru. Kadang, cinta tak harus berakhir indah. Cukup meninggalkan jejak yang membuat kita tumbuh menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih jujur. Dan bagi Naira, menulis bukan lagi tentang kenangan, tapi tentang menemukan arti pulang di dalam dirinya sendiri. Setiap orang punya caranya sendiri untuk menyembuhkan luka. Ada yang berlari dari masa lalu, ada yang mencoba melupakannya. Tapi ada juga, seperti Naira, yang memilih menulis dan berdamai perlahan. Karena kadang, penyembuhan bukan tentang melupakan, tapi menerima bahwa kita pernah terluka dan tetap bisa berjalan lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Naira sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya di Ivani Story. Karena setiap kisah punya cahayanya sendiri, dan mungkin cahaya itu ada di cerita selanjutnya.